Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 18 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam damai sejahtera bagi sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026. Bersama saya, Feice Novi, dari tempat kediaman saya dalam lingkup paroki Puspa Gading, Gereja Santo Andreas Kim Daegon, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 6 ayat 7 sampai 15. Mari kita dengarkan dan kita baca bersama-sama. Pada waktu khotbah di bukit, Yesus berkata kepada mereka, "Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini, Yesus kembali mengingatkan kepada kita agar kita dalam hal berdoa tidak menjadi seperti orang munafik yang berdoa dengan bertele-tele, terlalu banyak kata-kata dan berputar-putar. Dalam kesempatan ini, saya hendak berbagi apa yang perlu kita persiapkan ketika kita hendak berdoa. Pertama, siapkanlah hati kita. Siapkan diri kita dan pastikan tidak ada gangguan di sekitar kita. Jika perlu, katakan kepada orang-orang di dekat kita, "Sebentar lagi saya akan berdoa, tolong jangan diganggu." Kemudian, ambil waktu untuk merenung sebentar. Persiapkan apa yang hendak disampaikan kepada Tuhan. Dan dalam waktu hening itu, undanglah Roh Kudus untuk hadir bersama kita dalam doa kita. Konsep doanya sendiri sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini. Mulailah dengan sapaan dan puji-pujian yang sopan dan tulus kepada Bapa di surga. Berdoalah dengan permohonan yang sudah kita persiapkan. Segala kebutuhan kita, pergumulan kita, boleh kita sampaikan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan senang kok kalau anak-anaknya datang untuk meminta kepada Dia, bukan kepada yang lain. Sekalipun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah tahu segala kebutuhan dan pergumulan kita, tapi tidak berarti kita tidak perlu lagi menyampaikannya. Kita tetap harus datang kepada Tuhan setiap hari, bicara sama Tuhan, sampaikan kerinduan kita kepadanya. Tapi tidak perlu diceritakan secara detail masalah kita, karena Tuhan jauh tahu lebih detail dibanding kita. Tuhan juga tahu kok hati kita saat ini sedang deg-degan tidak karuan. Tuhan tahu kok kegelisahan kita, pikiran kita. Tuhan bahkan tahu kalau kita sedang sakit hati dengan seseorang.
Tuhan juga tahu kalau kita sedang khawatir tentang masa depan kita atau masa depan anak-anak kita. Tapi Tuhan tetap ingin agar kita setiap hari datang dan berbicara kepada Dia untuk segala kegelisahan dan kekhawatiran kita. Bukannya kita malah pergi bercerita kepada tetangga atau kepada siapapun. Dia ingin kita datang kepadanya, Bapa kita sendiri. Ceritanya juga tidak usah panjang-panjang dari A sampai Z. Berdoa dan sampaikanlah kepada Tuhan dengan jujur dan berani. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ini contohnya. Kalau kita sedang bingung tentang masa depan anak-anak kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu segala pergumulanku. Aku pun tahu masa depan anak-anakku telah Engkau sediakan. Bantu kami Tuhan untuk membimbing anak-anak kami. Bantulah anak-anak kami agar mereka setia di jalan-Mu, sehingga Engkau pun mampukan mereka untuk dapat meraih masa depan yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Contoh lain, kalau kita sedang berkonflik dengan sesama kita, sampaikan dengan jujur kepada Tuhan, dan tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku benci orang ini. Hatiku sakit oleh setiap perkataannya. Jamalah hatiku Tuhan, agar aku bisa mengampuni saudaraku ini dan memandang dia dengan kasih, seperti Engkau yang tetap memandang aku orang yang berdosa ini dengan kasih dan cinta-Mu yang tulus. Bapa, dalam pergumulan-pergumulanku, mampukan aku untuk memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku adalah cara-Mu mengajari aku untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidupku. Mampukan aku untuk melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidupku ya Tuhan. Itu contohnya ya. Dan dalam doa jangan lupa bahwa sekalipun kita doa terus-menerus itu tidak cukup. Doa kita harus selaras dan sejalan dengan kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, kehidupan kita harus selaras dan sejalan dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan harapan kita, maka kita juga harus menjalani hidup kita sesuai dengan harapan yang Tuhan taruh di atas pribadi kita. Apakah kita sudah menjadi penyalur cinta kasih kepada sesama kita? Apakah kita masih menyimpan kebencian terhadap sesama kita? Apakah kita sudah bisa mengampuni seperti Bapa mengampuni kita? Apakah kita sudah bertutur kata dengan baik dan membawa damai serta sukacita bagi orang lain? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah PR kita. PR yang harus kita kerjakan untuk menjadi pribadi yang baik dan benar setiap hari tanpa ada hari libur. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka percayalah doa-doa kita pasti akan dikabulkan Tuhan. Dan jangan lupa kalau doanya sudah dikabulkan, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan seperti orang yang sudah menerima kebaikan tapi lupa kamsya, lupa terima kasih. Tuhan, sungguh indah menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengabulkan doaku. Bantu aku Tuhan untuk menjaga anugerah yang Engkau berikan ini. Dan mampukan aku bersaksi akan kebaikan-Mu. Sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang datang kepadamu. Dan jika doa kita tidak dijawab persis seperti apa yang kita kehendaki, maka tetaplah bersyukur. Katakan, Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas setiap jawaban dari doa-doaku. Sekalipun ini tidak persis sesuai dengan harapanku, namun aku percaya bahwa ini adalah jawaban terbaik yang Engkau berikan bagiku. Karena aku sungguh merasakan damai dan sukacita. Jangan lupa tutup doa kita dengan pujian kemuliaan bagi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Semoga melalui doa-doa kita dapat semakin dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk berdoa bagi orang lain. Jadi doa kita itu tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri saja, tapi juga kita berdoa bagi orang-orang, terutama mereka yang sedang kesulitan dalam hidup mereka. Saya selalu percaya bahwa orang-orang di sekitar saya maupun orang entah di ujung bumi mana,
pasti selalu ada yang setia mendoakan saya. Sehingga sekalipun jatuh bangun, saya tetap baik-baik saja. Terima kasih kepada semua orang yang selalu mendoakan saya. Tolong terus doakan saya, karena sekalipun saya tidak mendengar doa kalian, tetapi saya merasakan kekuatan dari Tuhan berkat doa-doa dari saudara dan sahabat-sahabatku. Doa yang baik pasti menampakkan buah yang baik, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Mari kita bertumbuh dan berbuah dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada VJ Novi untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.